jadi di e-learning harusnya kamu sudah ngupload deskripsi dari presentasi proyeknya ya. Ini kita tunggu. E-learningnya saya buka dulu. Pak. Ya. Yang file untuk yang diuploadnya ini belum selesai Pak, tapi untuk proyeknya udah ada yang mau dipresentasikan Pak. Bisa lihat dulu. Gimana ya? Nah, apa isinya yang sudah kamu upload itu? Kan saya nggak minta banyak, cuman apa judul proyeknya ya kan, terus alat bahannya apa kan, gambar sketnya apa. Kalau gambar di screenshot dari simulatornya itu bisa tempelkan di tempat ngupload tugasnya itu kan. Tugasnya kan ngetik aja ya, terus ngetik aja rasanya. Ini ada beberapa yang ada di capture, tapi belum selesai Pak. Coba saya buka dulu ya, coba ya. Bentar ya. Ya nanti sambil saya kasih masukan nanti. Tidak apa-apa, belum selesai nggak apa-apa. Sampai yang penting adu gitu lah, adu datanya gitu nah. Sorry nih, praktikum. Kemarin kan di teori ya. Di teori ya. Teori. Lambat ini. Lambat. Karena saya ini internet Indonesia ini nggak hebat memangnya, susah nih. Pakai paket yang 20 giga, rasanya pakai kecepatan 20 Mbps. Masih lelet ini. Nah, ini ntar ya. Yang mata kuliah teori kemarin ya. Oke, saya lihat dulu siapa nama-namanya yang upload tugas ini maksudnya. Ya karena ini portofolio kamu juga ya, dari tempat ngupload project deskripsi projectnya ini ya. Jadi ya dibikin yang bagus sih, yang lengkap ya, sesuai dengan format yang saya minta saja. Karena di pertemuan ini, oke. Ini kalau sebentar ya. Teman berapa? 10, 11. Ini, oke. Kuliah 13. Kok 13, 14 ya. Di 15 kemarin ya, oke. Sudah belum saya bikin tuhan ini tugasnya ya. Oke, saya buka dulu ini. Paling nggak saya tahu siapa yang mau bikin project ya. Kalau memang ada yang nggak sanggup bikin project, sudah ujian nanti. Kita ujian online aja. Tuh ngambil nilai kamu ya. Ya, project ini memang kalau untuk mata kuliah praktikum yang bagus ini project ya. Untuk menunjukkan sejauh mana tingkat pemahaman kamu ya terhadap materi kuliah yang diikuti. Saya klik dulu ya, saya buka dulu ya. Presentasinya sebentar aja nanti. Jadi kamu menunjukkan aja sketch programnya, apa itu manfaat dari projectnya ya. Jelasin ya. Programnya apa yang dibikin, terus cara mengoperasikan alatnya gimana gitu ya. Internet saya ini yang melambat ya. Atau server e-learning kita nih berarti.
saja. Ini server e-learningnya yang berat ya. Oke, atau siapa yang mau presentasi ini? Saya bikin host dulu ya. Ini udah muncul ya. Siapa saja yang sudah bikin deskripsi project? Dua nih, ada 2 mahasiswa ya. Oke. Siapa aja coba ya, saya lihat ya. Siapa aja yang mau presentasi project? Boleh. Harus lain ya temanya ya, nggak boleh sama ya. Temanya harus lain. Kalau ada yang sama dua-duanya saya cancel nanti dua-duanya. Biar orisinil ya. Pak, kamu bahaslah sensor lain. Sensor lampu juga bisa loh. Sensor lampu misalnya kontrakon di lampu merah ya, tapi datanya kapan lampu merah nyala, kapan lampu merah hijau itu nyala ya, pada menit jam berapa dicatat ke server sudah jadi tuh. IoT ini sudah ya. Oke, Rianda sama Raffi. Oke. Nah, nama siapa dulu nih yang presentasi nih? Saya stop screen dulu. Oke ya, yang mau presentasi Saya boleh, dulu. Pak. Siapa namanya? Rafli, Pak. Oke. Nah, jadi presentasikan dulu apa deskripsi dari proyek kamu ya, terus baru nanti tunjukkan alatnya ya. Oke, Pak. Oke, share screen dulu. Udah kelihatan belum, Pak? Share screen-nya. Ya, tunggu, baru proses. Oke, sudah. Udah kelihatan ya, Pak? Sketnya dulu harusnya. Sketnya dulu bos, sketnya. Nah, ini yang saya maksud, kamu tuh ngupload di link tugas dulu, maksudnya di situ sudah ada lengkap, tinggal kamu buka aja. Ini Pak untuk sketch-nya. Ntar. Oh, iya, sketch-nya di pakai simulator ya. Oke, tunjukin gambarnya pakai simulator ya. Bentar ya, Pak. Oke. Terus Nah, ini Pak. Ini untuk sketch-nya, Pak. Saya menggunakan sensor RFID MFRC 522. Jadi apa nih? Apa nih judul proyek kamu nih, apa proyek kamu? Ini Pak, access door system, Pak. Access door system. Jadi apa nih gunanya, untuk apa nih alat ini? Sama kayak yang di kelas-kelas di UBD, Pak. Untuk masuk itu kan di tap kartu baru kebuka pintunya. Oke, akses pintu ya. Oke. Ya, jadi Pak. Sensornya apa nih sensornya? MFRC 522, Pak. Yang untuk kartu itu ya? Yang kartu ini, Pak. Kartu. Oke. Jadi dia bisa detek kartu RFID itu ya? Iya, Pak, betul. Ini contoh kartunya, Pak. Oke. Sama ini. Oke. Punya kamu nih sensornya ya? Punya, Pak. Udah jadi, Pak. Oke, bagus. Oke, sip. Nah, sketnya ya. Jadi sensornya nih ada 2 gambar sensor tidak? Bukan ini. Maksudnya apa? Di gambar yang satunya nih, yang sebelah Arduino ini sensornya ya? Yang ini untuk yang ini RTC 3231, Pak. RTC DS3231 itu untuk waktu, Pak. Untuk real time clock itu. Jadi kalau real time clock. Jadi kalau ada yang masuk itu tahu waktunya kapan gitu, Pak. Tapi belum di coding sih sebenarnya, masih dalam pengembangan, Pak. Oke. Terus ini juga ada LCD. Nah, di sini saya di freezing ini pakai yang 1602, Pak. Tapi di lapangan, di aslinya saya pakai yang 2004 yang terhubung sama langsung ke modul I2C, Pak. Terus di sini juga ada 3 LED merah, kuning, hijau. Itu untuk menunjukkan kalau merah itu pintunya terkunci atau akses tidak diterima, kuning itu standby,
RFID siap di tap gitu. Terus yang hijau itu kalau kartu yang udah terregistrasi, Pak. Jadi pintu kebuka gitu. Nah, di sini juga saya Kamu lupa nambahin gambar ini pakai simulator apa gambar pakai skating? freezing, Pak. Oh, freezing ya. Nah, Iya, kalau Pak. freezing warnanya enggak bisa ganti kayaknya. Kalau pakai yang apa simulator yang apa yang kemarin yang terakhir tuh. Tinkercad, Pak. Nah, Tinkercad itu kan bisa Agak ribet, Pak, ya. Oh gitu ya. Iya, Pak. Oh, videonya ada itu nanti. Oke. Nah, Oke, jadi jadi ini proyeknya adalah akses door system ya. Nah, iya, Pak. Betul. jadi butuh peralatannya ini gitu ya. Tentu kalau di prakteknya nanti boardnya tuh bisa diganti dengan itu PCB-nian gitu ya. Kalau nggak bagus ya. Oke, Iya, jadi Pak. itu Ini ini foto videonya ya. enggak, Pak. Ini live ini, Pak. Oke, ada contoh kartunya ya. Oke, kalau dimasukin kartunya. Iya, Pak. Jadi di sini saya punya 3 contoh RFID, Pak. Yang ini belum keregistrasi, yang ini udah keregistrasi, yang ini udah keregistrasi, Pak. Oke. Nah, jadi saya coba yang ini dulu ya, Pak, yang sudah terregistrasi. Jadi kalau kita tap ke sini, nih. Nah, dia langsung autentikasinya baca keluar nama ya. Rafli Kitek itu, Pak. Iya, Pak. Nah, lampu hijaunya hidup, Pak. Oke. Terus yang ini juga sama. Yang ini udah keregis. Nih. Nah, sama. Cuma dibedain ini. Datanya dikirim di serial ya. Oke. Iya, Pak. Serial sama LCD. Oke. Nah, yang ini belum keregis, Pak. Ya, lampu merahnya nyala. Nah, and register gitu, Pak. Oke. Nah, mantap. Nah, di sini saya satu lagi, Pak, lupa nambahin di sketch ini tadi, Pak. Di sini saya kalau biasanya kan kalau di real di lapangan itu kan dari dalam ruangan itu kan mau buka pintu itu ada tombol, Pak. Nah, di sini saya lupa nambahin, tapi di sini udah ada ini nih. Di sini saya pakai switch 1. Jadi kalau dipencet nih door open ya. Jadi kalau dipencet buka pintu gitu, Pak. Oke. Terus dicatat nggak waktunya kalau pas mau keluar itu? Tercatat waktunya nggak? Untuk sekarang belum, Pak. Nanti masih pengembangan, Pak. Rencananya juga ini kan mau di connect ke WiFi gitu, Pak. Ke Telegram juga. Jadi kalau ada yang masuk kirim notifikasi via Telegram gitu, Pak. Oke, ya sip. Jadi ini Mas belum ya, nunggu belum modul. dikoneksikan ke database-nya ya? Belum, Pak, untuk database, Pak. Ya, jadi ini udah pelajaran penting deh. Kamu kalau mau untuk skripsi bisa loh. Ini kalau naik skripsi caranya konekkan ke database. Jadi tercatat tadi. Kamu sudah datanya udah bagus tadi ya. Jadi kalau ngetap kartu tercatat, tercatat nih waktunya ya. Kapan waktu masuk ngetapnya itu ya? Tinggal ditambahin aja sih, Pak, sebenarnya. Nah, tinggal iya kan? di sistem print gitu. Nah, itu. Jadi waktu ngetapnya, terus ID yang ngetap tadi, nah tercatat di dalam database. Termasuk waktu mau keluar tadi. Dengan begitu Ya, nanti kalau mau dianalitik berapa lama orang itu menggunakan ruangan itu bisa tercatat. Berapa lama orang berada dalam ruangan itu bisa tercatat itu. Ya, berapa lama ruangan ini terbuka ya. Misalnya kalau kantor kan, kantor itu biasanya terbukanya kan jam 7 paling pagi ya, karyawan yang paling pagi datang ya. Paling sore berapa jam 5 kalau ada yang lembur misalnya. Nah, itu tercatat di dalam database. Kalau kamu bisa sampai ke database, ini sudah IoT itu. Ya, tinggal nanti kamu terapannya kamu pasang aja, kamu cari objek lah di mana dipasang di kantor mana gitu ya. Nah, syukur kamu punya bisa sensornya ada untuk beberapa titik. Nah, nanti bisa kamu ngamati itu. Kalau karyawan level X, nah itu rata-rata masuk jam berapa. Jadi berapa persen yang terlambat, berapa persen yang tidak terlambat. Nah, itu untuk analitiknya gitu nah. Ya dah. Kalau kamu mau tingkatkan ke analitik ya, ke apa? Yang ada analitiknya, jadi bisa hasil tugas akhir kamu tuh bernuansa akademik gitu ya. Sebab kalau hanya merangkai tadi itu anak SMK juga bisa ya. Banyak yang tahu pinter-pinter itu. Nah, tapi kalau sampai ke datanya terekam terus ada analitiknya, nah itu tugas S1 gitu ya. Kayak gitu untuk bedain itu. Ya. Oke, ini bagus sudah. Ya meskipun belum sampai ke terekam ke database tadi ya.
Tapi ini saya lihat prospeknya sudah bagus, ini sudah bisa jadi IoT ini sudah ya. Kalau kamu sampai ke, kan tinggal nambah itu aja kan. Kalau mau direkam ke database, konekkan ke jaringan ya, Pak. Iya, Pak. Lagi nunggu modulnya, Pak. Nggak datang-datang. Oke. Oh, langsung ya, oke. Jadi Arduino ini tambah modul yang bisa konek ke jaringan kemarin ya, yang sudah kita pelajari. Sudah tinggal menyusun database-nya di database lokal dulu, jadi nggak usah di domain gitu ya. Bisa ada. Nah, nanti kalau untuk skripsi sampai kamu di level analitik. Nah, jadi kamu terapkan, kamu cari objek ya. Ini diterapkan di mana? Di kantor mana, apa di sekolah mana gitu ya. Boleh terapan aja, terus nyalakan mesinnya tuh paling enggak selama 1 bulan, 3 bulan, nah syukur 1 semester gitu ya. Untuk diambil datanya nanti, untuk ditarik datanya atau dianalitik datanya. Nah, itu sudah ada, jadi karya skripsi sudah, karya tugas akhir yang sangat praktis ya. Saya alirannya dosen yang nggak hanya teoritis loh, saya suka yang praktis loh ya. Jadi mahasiswa tuh kalau ngerti itu nggak hanya di level teori itu nih, jadi bisa prakteknya kayak gini gitu. Nah, saya sangat ada satu mahasiswa di satu kelas sudah senang saya. Artinya ilmu yang sampaikan tuh masuk gitu ya. Jadi saya alirnya praktis. Jadi kalau belajar ilmu tuh jangan sampai hanya di level teori ya. Kalau di praktek nih yang bisa gitu ya. Meskipun hanya di level basic nggak apa-apa, tapi bisa nih yang kita saya gunakan nanti pengembangannya sambil kita berjalan ya. Kalau kamu di hobi di ini, nah ini harapan saya ini kamu gini ya, ini kamu lanjut terus, nanti skripsi kamu temanya tentang ini. Kalau kamu nyari pembimbing susah, minta aja ke saya nanti saya bimbing nanti supaya bagus karya tugas akhirnya. Oke, bagus. Berikutnya tadi ada 2 tadi yang mau presentasi. Cukup si Rafli ya, balikkan ke saya ya Pasnya. Ya, Pak. Ya, Pak. Satu lagi siapa tadi? Rianda, Pak. Presentasi. Oke. Saya make host ya. Ya, silakan Rianda presentasikan proyeknya ya. Tolong deskripsinya yang di e-learning itu kamu isi lengkap ya, sesuai dengan format yang saya minta itu. Ini ininya Pak, untuk rangkaiannya. Oke. Tapi nanti dihubungkan ke Thingsboard Pak, dihubungkan ke server Thingsboard. Apa Jadi nih nanti nama monitornya judul dari proyek kamu nih apa? monitoring. Nama judulnya monitoring suhu ruangan server Pak. Oke, Menggunakan bagus. Thingsboard. Bagus, sip. Nah, jadi nah, kamu komponennya butuh apa aja nih alatnya nih? Kalau di sini LCD sama ini Pak, I2C-nya juga ini modul I2C nanti jadi dihubungkan langsung ke pakai sini. Node MCU kamu ya? Iya Pak, pakai karena langsung ada ininya Pak, langsung ada WiFi-nya kan. Jelasin nih ke temannya ya. Kemarin kita udah belajar bahwa Node MCU itu Arduino juga, tapi di situ sudah menyatu dengan perangkat WiFi gitu ya. Nah, jadi ini sudah terkoneksi ke jaringan, itu kelebihannya ya. Kalau Arduino yang kita pakai untuk belajar itu kan Arduino yang basic itu kalau mau koneksi ke jaringan dia butuh alat kan, butuh komponen lagi. Kalau Node MCU ini adalah Arduino yang sudah menyatu perangkat WiFi gitu ya. Oke, coba jelasin dulu nih, apa nih sketnya nih? Untuk sketnya ini sama Pak dengan yang sensor-sensor yang sebelumnya yang pernah kita coba Pak. Cuma kalau yang di sini ditambahin LCD-nya, terus di codingnya Pak langsung dimasukkan token ke ininya Pak, ke Thingsboard-nya. Contohnya yang ini Pak. Ini yang sudah terhubung Pak ke server Thingsboard. Oh, oke. Kamu pakai platform Thingsboard ya? Betul Pak. Oke. Nah, mantap nih. Jadi untuk pelajaran temennya nih. Nah, ya, jadi yang kamu pengen merekam datanya langsung terpasang di internet, bisa menggunakan platform yang kemarin kita bahas ini ya, Thingsboard ini ya. Nah, kita singgung sudah ya. Nah, ini di antara platform yang bisa kita pakai untuk ini. Ini free ya kamu koneksinya kayaknya. Coba kamu jelasin gimana nih cara kamu mengkoneksikan Arduino kamu ke Thingsboard ini.
Oh, kalau pertama-tama Pak, kita harus buat ininya dulu Pak, device-nya dulu kan kalau di Thingsboard ini. Jadi Kalau ini punya akun ya? udah Oke. ya, buat akun dulu Pak pertama. Ini kebetulan ini di server sendiri Pak. Jadi Thingsboard-nya juga install sendiri di Ubuntu Pak. Jadi bukan Oh, Thingsboard yang langsung thingsboard.com. Jadi domainnya ini kita ikut ke domain Palembang Go ID Pak. oh gitu. Oke, kamu. Jadi kita install sendiri server Thingsboard-nya. Nah, yang itu nanti device-nya akun-akunnya dibuat. Setelah akun dibuat, nanti setelah masuk login, pilih device. Setelah pilih device itu ada tambah tanda panah di sini. Tinggal diklik add device, kasih nama device-nya apa, Pak. Terus tipenya apa, labelnya apa. Nah, setelah itu jadi nanti di latest telemetrinya ini nanti dicentang, Pak, untuk yang di ininya, yang mau dimonitor itu apa atau yang mau ditampilkan di widgetnya. Setelah sudah jadi dimasukkan ke widgetnya nanti dia langsung masuk ke dashboard Pak di sini. Nah, kita create dulu dashboardnya itu apa yang mau nanti yang apa yang mau ditampilkan Pak di sini. Nah, nanti kita bisa buat berapa jenis widget yang ingin kita lihat. Contohnya kalau yang ini tipe card, jadi table data. Kalau ini tipe chart, dia pakai ini pakai grafik. Terus yang ini tipe analog gauge. Jadi kalau mau lihat versi grafisnya Pak gitu. Atau naik turunnya itu. Nah, kamu sudah masang alat ini kamu pasangnya di servernya itu ya? Belum Pak. Belum. Ini masih di rumah ini Pak. Oh, kamu di ruangan ini kamu masih di ya? rumah ini. Oke, di ruangan kamu ya? Iya betul Pak. Nah. Ini aku dekatin ke apinya Pak ini Pak. Ini aku pakai ini aku naikin dulu Tidak, ini. kamu bisa mengakses itu servernya Palembang Go ID. Apa kamu kerja di situ? Atau? Bener Pak, di Kominfo Kota Palembang Pak. Oh, kamu di Kominfo ya? Oh, jadi kamu punya akses ke Betul. domainnya Palembang Go ID ini ya? Bener Pak, termasuk pengelolanya Pak. Oh, nah mantap kalau ini. Ini bisa juga untuk skripsi nih, mantap untuk skripsi ini. Jadi coba nih ini enggak kalau di Thingsboard-nya ini sudah sejak kapan ini kamu aktifkan ini? Baru sejak kita belajar ini Pak, baru sejak belajar platform ini, cari-cari tahu tentang yang free platform yang bisa diinstal di server Pak. Oh, oke. Jadi Nah, terus Thingsboard kamu ini tahu nggak ada kalau di yang Thingsboard license. ini, datanya itu bisa di-download nggak nih? Data yang terekam itu, kelembapan, suhu, tanggal dicatat itu. Kalau sekarang belum ketemu Pak itunya. Belum Untuk ketemu mendownload ya? untuk iya betul Pak, belum ketemu untuk di mana ininya, entity-nya atau table-nya Pak. Cuma kalau ini baru dari sampai ke dashboard-nya aja Pak. Coba lihat tadi yang tabel bergerak tadi. Ya, itu kan bergerak terus ya. Ini Arduino kamu nyala berarti ya? Betul Pak, ini lagi jalan Pak ininya. Oke, jadi dia sensornya lagi hidup. 19.30 mencatat. 30.37, 30.39 mencatat ya. Oh, tiap sepersekian detik dia kan. Nah, oke. Nah, ini tinggal analitiknya grafik itu ya. Nah, nanti kalau grafik ini bisa kamu bikin tampilan grafik selama periode per minggu misalnya. Kalian kan periodenya setiap nyata dia berubah gitu ya. Nah, terus bisa di setting grafik periode bulanan seperti apa gitu ya. Ini kalau kamu pasang di server juga ya, tahu nggak ini terapannya luas ya. Kamu bisa mendeteksi, bisa meneliti gini misalnya, apakah ada hubungan antara banyaknya user yang masuk ke Palembang Go ID ini dengan kondisi fisik dari servernya ini, misalnya kondisi suhu dan kelembapan ini gitu ya. Hipotesa kita kan gini ya, kalau sebuah server itu diakses oleh banyak orang, jadi ada banyak user yang login gitu ya, dia kan lebih sibuk, mestinya dia lebih panas, ya kan? Logika kita kan? Nah, apakah di server ini dengan kamu amati pakai sensor kami ini juga bisa sesuai dengan hipotesa itu tadi gitu ya? Usernya makin banyak, suhunya naik ya. Ya dah. Untuk melihat
berapa user yang sedang login, kamu bisa baca di lognya kan, log servernya kan. Misalnya pada tanggal atau hari jam berapa aja server itu sibuk misalnya ya. Kalau Palembang Go ID ini harusnya sibuk nih kalau untuk misalnya untuk layanan yang apa publik nih ya. Untuk layanan publik itu dia mesti kan sibuk pada jam kerja dia kan. Nah, amati tuh suhunya naik enggak misalnya. Beda enggak dengan kalau suhu pada jam 2 malam misalnya itu kan. Nah, itu contoh yang simpel ya. Nanti juga bisa untuk mendeteksi misalnya tahu-tahu ini server pada jam 2 malam kok malah panas ya. Kamu harusnya bisa curiga ini server kok jam 2, jam 3 malam yang orang pada tidur semuanya kok panas. Artinya ada orang yang mencoba masuk ke server kamu. Nah, gitu. Bisa untuk membantu security system ini. Aplikasi IoT kamu. Kalau ada orang yang mencoba misalnya melakukan frauding gitu ya, coba masuk login ke server kamu secara paksa ya, di frauding itu kan. Itu kan login berulang-ulang jutaan kali pakai robot kan ya, pakai aplikasi robot kan. Nah, itu pasti mesinnya kan panas itu. Ya, kalau misalnya kok ada nggak usah lama-lama lah terdetek selama waktu 3 sampai 5 menit kok ada orang yang nak login sampai jutaan kali misalnya. Masih bukan manusia itu kan. Nggak mungkin manusia bisa login jutaan kali pada satu IP ya pengen masuk dalam waktu yang singkat itu ya, pasti dia robot kan. Nah, bisa nggak ngefek ke atau bisa terdetek dengan suhunya ini? Gitu contohnya terapannya. Kalau kamu pakai skripsi, jadi kamu pasang nian sensornya tadi ke server ya. Terus pasang ya paling nggak pada periode yang cukup ya untuk data analitik ya. Tadi kalau bisa minimal jelek-jeleknya sebulan, syukur bisa 3 bulan, syukur 1 tahun gitu ya. Sehingga data tuh bisa teramati nian gitu kan. Datanya itu ada banyak. Kalau mau penelitian tuh sebaiknya data tuh siapin data tuh sebanyak-banyaknya. Nanti yang mau kita ambil untuk sampling itu mau seberapa datanya terserah kita kalau datanya banyak kan. Tapi kalau kekurangan data nanti akan repot pas analitiknya. Nah, itu kalau mau persiapan untuk tugas akhir ya. Gitu. Nah, terus codingnya gimana nih? Coding Arduino-nya ada nggak kamu? Coba. Bisa nggak ditunjukkan? Nah, coba tunjukkan. Bisa, Pak. Oke. Ini Pak, kalau untuk ininya. Kalau Jadi oke, ini untuk naik ke WiFi-nya ya. Nah, terus bagaimana supaya datanya terbaca oleh untuk koneksi ke ThinkSpot-nya tadi? Oh, kamu ngambil itu ya, ada Pak. ini Pak. Gimana koneksi ke ThinkSpot-nya tadi? Oh, pertama Pak, kita harus include ke ininya dulu library ThinkSpot-nya, Pak. Oh, ngambil paketnya ya. Oke. Iya, Jadi Pak. ngambil paketnya ThinkSpot ya. Oke. Ya, terus buat ini untuk alamat servernya, Pak. Ya, bikin variabel ya sudah, untuk alamat servernya. Sudah dibuat. Nah, di sini untuk ngirim ke ThinkSpot-nya untuk telemetrinya di sini. Jadi dia dibaca dulu humidity sama temperaturnya di sini, dijadikan variabel yang dibutuhkan ke ThinkSpot-nya, Pak. Oke. Terus langsung di serial println aja, Pak, di sini. Nanti dia setelah sampai yang di sini yang dia ngirim ke ThinkSpot-nya, Pak. Kalau hubungan ke ThinkSpot-nya hanya di sini, Pak. Kalau yang di bawah ini untuk reconnect WiFi aja, Pak. Oke. Jadi program kamu itu masukkan ya, di-upload lah di tempat link tugas itu ya, di deskripsi dari proyek kamu tuh ya. Oke, bagus. Nah, teman Yayasan tadi bisa belajar ini. Jadi kalau apa? Nah, sebenarnya mengkoneksikan ke MySQL sendiri juga di localhost nggak sulit tidak. Ini kemarin sudah kita pelajari ya. Tapi kalau mau mencoba menggunakan apa? Ini ThinkSpot ya, platform yang sudah kita pelajari yang open source, yang free gitu ya. Itu boleh kamu saya belajar ya. Oke. Ya, jadi sampai malam ini ada 2 proyek ya yang berhasil kamu selesaikan ini. Saya cukup bangga lah kalau ada mahasiswa yang bisa menerima pengetahuan yang kita sampaikan itu ya. Nah, yang lainnya sudah nanti kita UAS kalau kamu ingin dapat nilai akhirnya ya. Untuk praktikum ya. Jadi ujian online-nya teori maupun praktek gitu ya.
Tapi kamu yang sudah presentasi project ini seperti yang saya janjikan, kamu berarti sudah ada nilai UAS-nya sudah ada gitu ya. Tapi nanti tetap di grup saya akan nge-share untuk tanda tangan absensi ya. Jangan lupa ya. Karena UAS itu bukti kamu mengikuti UAS itu adalah menandatangani absensi ujian. Nanti akan saya share, saya pasang di Google Drive, terus kamu saya sharekan di grup ya. Kamu harus menandatangani di Google Drive itu gitu ya. Nah, baru nanti saya pakai sebagai absensi ujian. Untuk teori maupun untuk praktek ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Atau ada yang mau presentasi proyek lagi? Nah, ini masih 2 di sini. Harapan saya kamu sampai skripsi tadi, sudah bisa itu. Kamu skripsinya temanya Internet of Things aja. Oh, banyak kok pembimbingnya ya. Enggak, saya sama Pak Ari bisa yang ngajar EOT di Bina Dharma. Saya, Pak Ari, satunya lagi Pak Sajili. Nah, boleh cari pembimbingnya siapa yang. Dan tema Internet of Things di Bina Dharma masih sangat jarang skripsinya tema Internet of Things ya. Apalagi Internet of Things sampai kamu data analitik di hasil data yang direkam oleh sensor tadi itu belum ada itu bahkan. Kalau kamu sampai ke data analitik tadi, meskipun kamu hanya menganalisa data selama 1 bulan atau jadilah ya. Apalagi kamu terapkan nian tadi untuk mengamati server tadi, server bagus sekali itu ya. Itu bagus sekali. Kalau yang akses pintu tadi ya, akses door tadi, itu bisa kamu cari objek aja, tinggal cari objek yang bagus, yang di situ kesibukan orang keluar masuk pintu itu sangat penting ya. Mungkin juga misalnya di mall ya, mall itu penting loh kalau kamu pasang itu ya. Jadi bisa detek orang keluar masuk itu kan, itu bagus juga. Atau ya cari objeknya aja lah, itu bisa diatur lah, tinggal nyari objeknya sehingga kamu bisa menunjukkan selain bisa bikin alatnya tadi itu, kamu bisa sampai untuk mendapatkan data ya. Nah, jadi bisa untuk belajar data analitik dan kamu bisa melakukan analisa data. Nah, itulah S1 ya. Jadi kalau S1 itu bedanya adalah kamu punya kemampuan analitik gitu ya. Itu bedanya. Karena itu harus tertuang di dalam tugas akhir kamu. Gitu. Kalau di 3 kamu cukup bikin alat tadi sudah cukup gitu. Sampai di alat tadi sampai kamu apalagi bisa mengkoneksikan ke platform tadi sudah selesai loh. Nah, tapi untuk ke S1-nya akan lebih bagus lagi kalau kamu sampai pembahasannya di analitik datanya gitu ya. Karena itu mungkin butuh objek ya. Tadi objeknya sudah yang server tadi jelas objeknya, kamu cari server aja yang hidup. Server di Bina Dharma bisa kalau ini. Kamu izin aja, Pak, saya izin masang alat ini di Bina Dharma. Enggak. Bisa itu pasti nanti. Saya bantu ngomong aja dengan kepala UPT-nya ya. Sehingga alat kamu itu berguna ya, bisa dimanfaatkan, bisa diterapkan gitu ya. Baik, mungkin kuliah hari ini sampai di situ. Jadi kita ketemu minggu depan di UAS ya. Kalau ini yang online-nya ada 10 ya. Setahu saya sih ada lebih dari 15 ya Mas ini. Ini kalau di pertemuan akhir itu harusnya kamu rajin ya kuliahnya. Nah, karena ada yang presentasi, coba saya kasih bonus kamu, saya keluarkan kisi-kisi soal ya. Kisi-kisi soal apa yang akan keluar pada ujian nanti, coba saya bukakan di bank soal saya ya. Nah, ini pentingnya kuliah terakhir ya. Jadi kuliah terakhir itu jangan enggak masuk ya. Salah kamu kuliah terakhir males masih ya. Mana yang kemarin nggak ada kisi-kisi, Pak. Yang kemarin yang mana? Yang teori? Iya, Pak, yang teori. Oh, teorinya boleh saya bukakan ini. Mudah-mudahan masih bisa nih waktu Zoom-nya ya. Nih, saya bukain ini dah. Karena ada yang presentasi tadi, nah saya cukup senang ya dah. Ini saya kasih kisi-kisi soal ini, saya bukakan ini. Saya share screen dulu ya. Kalau saya gitu boleh tahu, mahasiswa tahu kisi-kisi soalnya boleh ya. Nah, tapi yang jelas kalau kamu mau belajar, nggak usah browsing di internet ya. Browsing di internet, contoh soal-soal Arduino. Ya mungkin ada di internet ya, orang bikin soal-soal itu. Tapi kalau saya bikin soalnya bahannya dari materi yang ada di e-learning itulah.
Dari ada slide, bacalah slide itu. Ada ebook, bacalah ebook itu. Ada video, nah video-video kita itu amatilah ya. Bisa jadi di antara soal-soal yang saya bikin yang ada di video nih. Ini saya buka ya, bank soal saya ini. Untuk mata kuliah, ini mata kuliah teori nih. Nah ini mata kuliah teori ya. Saya buka kisi-kisi soalnya ya. Tentu nanti bank soalnya saya tambahin dengan beberapa materi baru yang tidak ada, yang belum pernah saya ajarkan di kelas saya semester dulu gitu ya. Nah, seperti beberapa simulator yang baru kita pelajari, ada FreeSync, Tinkercad itu saya baru ngajari untuk kamu nih di semester ini ya. Saya ngajari karena saya baru dapat pengetahuannya di semester ini ya. Jadi tolong itu pelajari juga ya. Kalau ada videonya, ikuti videonya. Yang tidak sempat ikut kuliah di Zoom-nya ya Pak, ikuti videonya ya. Termasuk konsep-konsep tentang IoT itu ya. Itu tolong dipelajari ya. Nah, menterinya kelambat ya. Ini bank soal saya. Nah, nih lihat bank soal saya nih ya. Oke, soal-soal UAS. Beberapa soal yang muncul di quiz atau di Meet mungkin bisa keluar lagi ya. Ini quiz, ini Meet ya. Soal UAS-nya dan UAS-nya nggak banyak nih. Tapi mungkin ini saya tambah ya. Coba mungkin ini yang belum keluar ya. Soal yang ada di quiz Meet atau di quiz